Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Victorini, Dita Indah Yuliana, Farida Az-Zahra, ingin sedikit menjelaskan tentang perbandingan filsafat Barat dan filsafat Timur. Filsafat Barat merupakan tradisi filsafat yang berkembang di Eropa seperti Yunani, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Polandia, dan negara-negara Eropa Barat lainnya, dan sebagian di Amerika. Sedangkan filsafat Timur adalah tradisi filsafat yang terutama berkembang di Asia, khususnya India, Republik Rakyat Cina, negara-negara Islam Timur Tengah, dan daerah-daerah yang pernah dipengaruhi budayanya. Perbedaan filsafat Barat dan Timur. Secara geografis, wilayah Barat dan Timur memiliki banyak perbedaan. Hal ini tentu mempengaruhi cara berpikir filsafat Barat dan Timur. Di antaranya, filsafat Barat lebih menekankan pada dunia empiris, sedangkan filsafat Timur lebih menekankan segi dalam diri jiwa dan realitas di belakang dunia empiris. Filsafat Barat lebih menekankan pada pemuasan duniawi, sedangkan filsafat Timur lebih menekankan kesederhanaan dan keharmonisasi. Filsafat Barat memberikan tekanan pada realitas dan nilai waktu, sedangkan filsafat Timur yang baik itu diperoleh melalui pencarian zar yang satu dalam diri dan di luar diri dan dengan mencapai nirwana. Filsafat Barat cenderung mengeksploitasi alam, sedangkan filsafat Timur lebih menekankan keharmonisasian dengan alam. Filsafat Barat menekankan pada know what dan know why, sedangkan filsafat Timur lebih pada know how. Filsafat Barat amat menekankan status manusia sebagai individu dengan segala kebebasan yang ia miliki, dan masyarakat tidak bisa menghilangkan status seseorang manusia dengan kebebasannya. Filsafat Timur menekankan martabat manusia, tetapi dengan penekanan yang berbeda, sehingga manusia ada bukan untuk dirinya, melainkan ada di dalam solidaritas dengan sesamanya. Yang kedua, persamaan filsafat Barat dan Timur. Di kalangan kaum intelektual Muslim, ada yang meniadakan perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur, tetapi ada juga yang membedakannya. Bagi kelompok yang menafsirkan perbedaan menyatakan bahwa filsafat bersifat objektif, sehingga perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur ada semu. Menurut mereka, filsafat juga bersifat universal, sehingga bisa berlaku sama di mana saja, baik Barat maupun Timur. Yang kedua, salah satu karakteristik dari filsafat Barat adalah sekularisasi antara agama dan filsafat, meskipun harus diakui bahwa hubungan antara agama dan filsafat mengalami pasang surut. Pada pertengahan, misalnya dunia Barat didominasi oleh dogmatisme gereja agama, tetapi abad modern seakan terjadi pembalasannya yang besar-besaran. Akibatnya, agama tidak memiliki makna apa-apa dalam area refleksi pengetahuan Barat. Salah satu ciri khas filsafat Timur yaitu dekatnya hubungan filsafat dan agama. Meskipun hal ini kurang lebih didekatkan, juga bisa dikatakan sama dengan filsafat Barat, terutama di abad pertengahan. Filsafat Timur mempunyai karakter yang sangat kuat, yaitu memperlihatkan ciri kerohanian atau spiritualis. Selanjutnya, dalam pembahasan yang berkaitan dengan filsafat Timur, akan lebih banyak menggunakan filsafat Islam. Hubungan filsafat Barat dan Timur. Hubungan yang terbentuk sebagai akibat perluasan ekonomi politik kaum muslimin ke kawasan Eropa. Penaklukan besaran ini telah membuat kaum muslimin berhadapan secara frontal dengan budaya maupun wawasan Barat.
Secara politik, ekspansi kaum muslimin konon diuntungkan dengan berbagai macam keadaan. Konteks hubungan filsafat Barat dan Timur dapat dibagi dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah alkulturasi, yakni ketika dua budaya yang berbeda saling dihadapkan. Ranah ini dimulai melalui aktivitas penerjemahan karya-karya filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Ruang lingkup dan konsekuensi penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Suryani, dan kemudian dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab, lalu dari bahasa Arab ke bahasa Latin, dapat disejajarkan dengan penerjemahan kaidah Buddha Mahayana dari bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Cina, atau penerjemahan dari bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Persia yang dilaksanakan pada abad ke-16 dan 17 Masehi sebagai konsekuensi dari gerakan reformasi Syekh Akbar. Ranah integrasi, yakni ketika muncul pengetahuan terhadap berkemaknaan suatu budaya oleh budaya lain, lalu aspek-aspek perbedaan antar budaya coba dihilangkan. Ranah ini mulai ketika para filsuf muslim berusaha memadukan agama dan filsafat. Al-Hindi yang konon memiliki kecenderungan kepada sinkretisme berupaya memadukan agama dan filsafat. Menurut Al-Hindi, akal dan kenabian adalah sama pentingnya, dan keduanya merupakan sumber paling berharga bagi pengetahuan mengenai hakikat tertinggi. Oleh karena itu, sangatlah disayangkan jika hanya berpegang pada salah satu saja. Yang ketiga, ranah pelestarian, yakni ketika unsur tertentu dalam budaya asing bukan hanya diserap, namun juga dikekalkan melalui pembentukan teori baru. Ranah ini dimulai ketika terlihat upaya keras para filsafat muslim melanggengkan pengaruh filsafat Yunani dalam konstelasi pemikiran Islam. Ada beberapa bagian yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Bagian pertama, filsafat ketuhanan yang mencerminkan tekad para filsuf muslim untuk menintensiskan ajaran Islam dengan teori-teori ketuhanan filsafat Yunani. Tujuan utama kinerja ini adalah meneguhkan keyakinan atas keberadaan Tuhan melalui dalil akal atau meningkatkan rasionalitas keimanan kepada keberadaan Tuhan.